Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian pekanan kita di pagi yang cerah ini, di pagi yang dingin. Apakah di tempat panjenengan dingin hari ini? Dingin. Ya, di sini tempat Ustadz juga begitu dingin ya. Semoga dinginnya kondisi cuaca atau kondisi alam ini yang merupakan iradah Allah bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur yang tak terhingga dengan pertama-tama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga syukur ini yang sedalam-dalamnya kita haturkan kepada Allah Jalla Jallahu yang telah memberikan banyak sekali keberkahan dalam kehidupan kita. Allah memberikan penghidupan kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa melanjutkan perjalanan, melanjutkan kehidupan dengan seluruh dinamika dan pasang surutnya kehidupan kita. Semoga pasang surutnya kehidupan kita hari ini tidak memberikan pengaruh terhadap pasang surutnya keimanan kita. Ketika kita lagi pasang kehidupan kita, bertambah-tambahlah iman kita, dan ketika kita surut dalam kehidupan kita ini, maka mudah-mudahan bertambah-tambah pula keimanan kita. Kenapa? Karena sebagai seorang mukmin kita punya kewajiban untuk terus-menerus li'annakallah. Apa li'annakallah? Terus-menerus bersandar kepada Allah. Terus-menerus bersandar kepada Allah gitu. Kalau dalam kalimat yang sering diwasiatkan oleh para khatib ketika khutbah Jumat ya, dan ini merupakan rukun dari khutbah ya. Dengan kalimat hai orang-orang yang beriman, mari kita bertakwa kepada Allah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Ternyata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Maka ini oleh beberapa ulama mufassir, ulama ahli tafsir dimaknai hai orang-orang yang punya pengharapan kepada Allah. Hai orang-orang yang tak berputus harapannya kepada Allah. Hai orang-orang terus-menerus berharap dan hanya berharap kepada Allah. Hai orang-orang yang terus-menerus mengumpulkan ya, kemudian terus-menerus menambah-nambah harapannya kepada Allah. Maka ketika hari ini kita itu masih memiliki harapan kepada Allah, disitulah kita masih punya iman kepada Allah. Dan di antara cirinya adalah kita bersandar kepada Allah. Kemudian kita juga bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah limpah curahkan segala keselamatan, segala kesejahteraan kepada Rasulullah dan keluarga beliau dan seluruh sahabat dan pengikut-pengikut beliau, seluruh orang-orang mukmin hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Para santri yang mulia, kajian kita sudah sampai kepada sampai apa nih untuk tentang surga? Pasar di surga. Tentang pasar di surga. Suqon fi jannah. Tentang apa? Diulang.
pasangan surga. Oh ya, di tentang surga. bagaimana wanita surga dari penduduk bumi. Bagaimana pasangan mereka gitu ya? Iya. Ya, di beberapa ketentuan di dalam Quran dan Sunnah, Allah Rasulnya menjelaskan bahwa setiap ahlul jannah, baik laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan Pasangan. pasangan ya. Di sana tidak ada apa? Tidak ada Jomblo. paguyuban jomblo dan jomblowati, nggak ada. Semua dapat pasangannya. Bagaimana pembahasannya menurut Quran dan Sunnah akan kita bahas setelah kita mencoba mentadaburi surat Al-Fat. Kita mencoba sedikit mentadabur dulu surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat keberapa? Surat ke-40. Surat ke-48 ayat 11 ya. Nah, silahkan mungkin salah satu bisa dibuka atau dibuka semuanya, kemudian salah satu membaca dan yang lainnya menyimak. Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang ke-11. Monggo yang sambut kepanggil langsung diwawas, yang lainnya menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna kal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran au arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Artinya, orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaibiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kami, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu. Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran ya. Kita akan fokus kepada kalimat yang terakhir dalam ayat ini. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kul famay yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dharran au arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Gitu ya. Allahumma arhamna bil Quran. Di situ Allah menjelaskan kul. Jadi Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad, gitu ya. Famay yamliku lakum minallahi syai'a. Siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, gitu ya. Jadi ternyata Allah itu punya yang disebut dengan iradah az-zaliyah. Iradah az-zaliyah itu adalah kehendak istimewanya Allah. Allah punya kehendak.
yang kemudian iradah azaliyah itu kadang dimaknai oleh para ulama Allah maha berkehendak gitu. Maka katakan wahai Muhammad famay yamliku lakum minallahi syai'a. Katakan siapakah gerangan gitu. Siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika Allah sudah berkehendak gitu ya. Perhatikan kalimat in arada bikum darran gitu ya. Jika Allah menghendaki kemudaratan bagimu, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halangimu. Dan jika Allah au atau arada bikum naf'an, ketika Allah berkehendak memberikan naf'an, memberikan kemanfaatan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, gitu ya. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, gitu ya. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sebenarnya Allah itu maha mengetahui, Allah maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Para santri yang mulia, sedikit kita kaji ya menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i ya, bahwa dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita ya, bahwa sungguhnya Allah merintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa sungguhnya hanya Allah lah yang dapat memberikan madarat ya, arada bikum darron, dan sungguhnya hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat, arada bikum naf'an gitu ya. Gitu ya. Maka apabila Allah berkehendak menimpakan madarat kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Demikian juga sebaliknya. Ketika Allah berkehendak memberikan naf'an, memberikan kemanfaatan dalam kehidupan seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Maka akhirnya kita dalam ayat ini diperintahkan, karena Allah itu apa? Bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Karena Allah itu maha teliti, ya, maha teliti. Maha teliti dan maha mengetahui apa yang kita kerjakan ya. Maka akhirnya kita sebagai orang yang beriman, yang tadi di depan Ustaz sampaikan, orang beriman itu hai orang-orang memiliki harapan kepada Allah, maka dia harus melakukan amal-amal soleh, amalan-amalan dapat mengundang manfaat dari Allah, dan dia harus melakukan amalan-amalan yang menghindarkan dirinya dari madarat yang akan menimpahnya gitu. Maka dari keterangan para ulama, ayat ini pertama mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah lah sebagai pemilik manfaat. Allah sebagai apa? Pemilik manfaat. Pemilik manfaat. Itulah kenapa kita harus bersandar kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah pemilik manfaat gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi ketika kita itu menghambakan diri kita kepada Allah, ketika kita itu beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang dapat memberikan manfaat maupun memberikan madarat kepada hambanya, kepada kita. Maka kita berharap ketika kita dengan beribadah kepada Allah, kita itu dengan ibadah itu, dengan wasilah ibadah itu, Allah akan memberikan manfaat yang besar kepada kita dan menghindarkan diri kita dari berbagai madarat. Madarat tadi apa? Kebinasaan atau keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang lebih jauh terkait dengan dalil bahwa Allah itu adalah sang pemberi manfaat, Allah lah sumber manfaat, itu Allah tegaskan sendiri dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 18. Mungkin bisa dibaca. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 18. Ayat 11. 18. Ayat yang ke-18. Monggo di host yang lainnya bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatih. 18. Ayat 18 ya. Gini. Innahu la yuflihul mujrimun wa ya'budu Ya, wa wa ya'buduna min wa dunillah itu. ya'bu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Ini sebenarnya ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita tentang tandingan-tandingannya Allah gitu ya. Karena wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Gitu. Dalam surat Al-Baqarah 165 itu Allah menegaskan bahwa di antara manusia berarti sebagian besar manusia ada yang mengambil ajaran-ajaran selain Allah gitu ya. Ketika dia menyembah sembahan-sembahan selain Allah, padahal sembahan-sembahan selain Allah itu tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka gitu kan. Jadi adalah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum gitu. Jadi min dunillah, sesembahan-sembahan selain Allah itu mereka itu tidak dapat memberikan yadurruhum ya, berikan mudarat kepada mereka atau bahaya kepada mereka, atau surat Al-Fat tadi darron ya, kepada mereka, wala yang fauhum, dan sembahan-sembahan selain Allah itu tidak dapat memberikan yang fauhum, memberikan kemanfaatan kepada mereka. Atau dalam surat Al-Fat ayat berapa tadi? 11 tadi, naf'an, tidak memberikan naf'an atau kemanfaatan kepada mereka. Ya, gitu kan. Dari sinilah maka sungguh bahwa Allah itu maha teliti, maha mengetahui gitu ya. Maka ketika mereka menyembah selain sembahannya Allah dalam rangka untuk memberitahu kepada Allah, memberitahu apa gitu ya. Ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Padahal Allah itu maha mengetahui gitu. Nah, dari sinilah maka kita dianjurkan atau diperintahkan Allah, sekali lagi kita itu kembali bersandar kepada Allah sang pemberi manfaat. Kita harus berpaling kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat maupun tidak memberikan manfaat. Maka dari sini sudah sangat jelas bagi kita gitu ya. Jelas terang bagi kita bahwa surat Al-Fat ayat yang ke-11 ini menegaskan kepada kita bahwa sungguhnya tidak ada siapapun yang mampu menghalangi manfaat dari Allah, dan tidak ada siapapun yang mau menghalangi madarat dari Allah gitu ya. Ketika Allah berkehendak memberikan manfaat kepada hambanya, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya, begitu sebaliknya. Maka ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini, menegaskan kembali terkait dengan surah Al-Fat ayat yang ke-11 maupun surat Yunus ayat 18 ini. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan inilah sahih, disahihkan oleh Al-Albani ya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lam, gitu ya, ketahuilah, gitu ya, annal ummata law ijtama'at ala an yang fauka, gitu ya. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh manusia berhimpun untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, gitu ya, gitu ya, bisyai'in lam yang fauka, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya illa kecuali bisyai'in qad kadabahullahu lak, ya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan, ya, kecuali dengan manfaat yang telah Allah tetapkan untukmu, gitu. Walau ijtama'u ala an yaturuka bisyai'in, ya, ketika mereka seandainya manusia berhimpun untuk memberikan dzarran, memberikan mudarat kepadamu, gitu ya, maka lam yadurruka, maka niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan mudarat itu illa bisyai'in qad kadaballahu alaika, ya, kecuali mudarat atau bahaya yang telah ditetapkan Allah untukmu, gitu ya. Jadi gitu ya. Maka yang terakhir beberapa ayat yang telah kita bahas di depan dan satu hadis ini memberikan perintah kepada kita sebenarnya agar kita itu terus-menerus, ya, meyakini bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan kemanfaatan, gitu ya. Bahwa sungguhnya kita harus meyakini tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan kemanfaatan kecuali atas izin dan kehendak Allah SWT, gitu ya. Sehingga dari sini akhirnya kita harus benar-benar kembali kepada sang pemberi manfaat. Di antaranya yang Rasulullah sunnahkan, kita harus banyak memohon doa, ya, memohon kebaikan, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemanfaatan dalam kehidupan, ya. Banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan agar Allah memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Di antaranya sebuah doa yang diajarkan Nabi, ini contohnya ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, ya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang berbunyi gini, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, gitu ya. Wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi, gitu ya. Yang artinya begini, ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan anugerahkan kepadaku ilmu yang menjadi sarana darimu untuk memberikan manfaat kepadaku, gitu ya. Hadirin para santri yang mulia, mudah-mudahan tadabbur awal ini untuk menghantarkan kajian kita tentang surga ini bisa memberikan kemanfaatan dalam hati kita. Di antara kemanfaatan hati ketika mengkaji surat Al-Fat ayat yang ke-11 ini, kita bertambah harapan kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita kepada Allah, dan kita memohon kemanfaatan hanya kepada sang pemberi manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Hadirin para santri yang mulia, begitu, dan kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, gitu ya. Kita masuk ke tentang bab yang terakhir, ya. Bab yang terakhir yang lalu, ya, sebelum masuk ke bab yang baru, yaitu tentang apa? Tentang apa, ya? Tentang dari Bagaimana? Tentang apa, ya? Bagaimana kehidupan wanita surga di surga. Oke, baik, ya. Jadi tentang ini, misalnya terkait dengan
Kan disebutkan sebelumnya ya, bahwa sungguhnya setiap kaum lelaki di surga ya, setiap ahlul jannah ya, dari laki-laki ya, setiap lelaki di surga gitu ya. Berarti kalau lelaki itu berarti kalau laki-laki di surga berarti dia dari mana asalnya? Dari Penduduk bumi ya, gitu ya. Soalnya kalau wanita surga ada dua, ada wanita asli yang memang sejak diciptakan di surga, kemudian ada yang dari bumi. ya Dari wanita bumi. surga yang sebelumnya tinggal di bumi, gitu ya. Nah, maka disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis sebelumnya ya pada pertemuan yang lalu bahwa setiap laki-laki di surga itu maka dia akan mendapatkan hurun ain gitu ya. Mendapatkan apa? Hurun ain, bermata jeli. Masih ingat apa itu? Bidadari bermata jeli. Iya. Ya. Coba diulang. Apa hurun ain? Bidadari bermata jeli. Nah, kemudian muncul pertanyaan kan? Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Ya. Terus bagaimana wanita ahlul jannah saat di dunia belum sempat menikah atau ia menikah hanya saja suaminya tidak masuk surga? Siapa yang akan jadi pasangan atau suaminya di surga gitu. Padahal dalam beberapa keterangan Quran maupun ayat yang sudah kita bahas yang lalu bahwa setiap penghuni surga semua Allah berikan apa? Pasangan. Nah, sampai muncul pertanyaan yang ketiga, apabila seorang wanita pernah menikah 2 kali di dunia, berarti dia memiliki berapa? 2 suami. Gitu ya. Ya, 2 suami. Kira-kira nanti di surga si wanita bersama suami yang mana? Ya. Gitu suami ya. Yang pertama. Nah, suami yang masuk surga. Oh iya ya. Suami yang pertama. Suami yang masuk surga. Ayo kita bahas nih ya. Ada berapa keterangannya ya? Ya. Bahkan kenapa Allah menyebutkan adanya istri-istri bagi lelaki di surga namun tidak menyebutkan suami-suami untuk para wanita surga. Nah, ini ada sebuah apa ya? Ada kitab yang menjelaskan ini yang berjudul Rihlatun ila Daril Akhirah, Syekh Mahmud Al-Mishri, ditambah penjelasan dari Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya. Ya, terkait dengan yang pertama bahwa setiap lelaki akan memperoleh apa? Istri dari kalangan hurun ain ya. Ini kemarin sudah kita bahas berdasarkan keterangan dalam surat Fussilat surat 41 ayat 31 dan 32 kemarin kita bahas itu. Ya. Atau dalam surat Az-Zukhruf surat 83 ayat 71 itu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita semua dan Ustadz yakin panjenengan semua gitu ya, bahwa yang namanya menikah itu atau mendapatkan pasangan hidup itu ya merupakan dambaan setiap jiwa. Tidak ada yang tidak ingin mendapatkan pasangan. Nah, gitu ya. Nah, demikian juga halnya ketika di surga. Ya, di surga. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Ya, kelak di surga itu Allah akan menikahkan atau akan memasangkan seorang wanita dengan suaminya di dunia. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya kalau laki-laki mendapat hurul ain, kalau wanita dapat apa? Dapat pasangan dari suaminya di dunia kalau dengan syarat suaminya masuk surga. Gitu. Suaminya masuk surga gitu ya. Jadi gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya dalam surat Al-Ghafir ya. Surat Al-Ghafir ya.
surat yang ke-40 ayat 8 misalnya. Di situ sebenarnya ada ini ya. Doa para malaikat sebenarnya. Doanya para malaikat ya untuk orang-orang yang beriman ya. Coba dibaca surat 40 ayat 8 ya, Pak. Dicari kemudian dibaca surat 40 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqihimus sayyi'at. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Wadzalika huwal fawzul azim. Artinya, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita doa dari para malaikat untuk orang yang beriman gitu ya. Sesungguhnya Allah kan ya doanya ya Allah masukkanlah mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang orang yang memiliki apa? Harapan. Ya, jadi orang yang beriman, orang yang memiliki apa? Harapan. Ya. Jadi malaikat berdoa, ya Rabb, masukkanlah mereka orang-orang beriman, yaitu orang-orang memiliki harapan ya ke dalam surga Aden ya yang telah Engkau janjikan kepada mereka ya, dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka semuanya gitu ya. Sehingga Engkau lah yang maha perkasa lagi memiliki hikmah. Dalam hal ini kita ini didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang harapan kepada Allah didoakan para malaikat agar setiap orang beriman itu masuk bersama dengan bapak-bapak dan orang tua mereka, masuk ke surga bersama istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalnya dalam fikih munakahat, dalam fikih pernikahan itu dijelaskan bahwa yang namanya menikah itu tidak untuk sehari 2 hari, tidak untuk sebulan setahun, bukan untuk 10 tahun. Tetap tidak hanya untuk di dunia, tapi menikah itu dari dunia hingga akhirat gitu ya. Kita menikah agar kita bisa menghantarkan wasilah pernikahan ini untuk masuk ke surga gitu, maksud gitu. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah, berikanlah keselamatan dan kebahagiaan kepada keluarga kami ya. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia dalam keselamatan dan kebahagiaan, dan juga kumpulkan kami di surga Firdaus kelak dalam kebahagiaan keabadian gitu. Jadi gitu. Jadi itu salah satu insya Allah tema yang nanti akan diangkat ya. Kemarin kebetulan Ustadz pas acara di Ponorogo ngumpulin pengurus Majelis Hidayah Berkah ya. Gitu ya, panjenengan sudah insya Allah yang pada ngerti. Jadi para alumni ITN ya dari berbagai angkatan di Ponorogo itu sebelum pandemi sudah mungkin ya sudah itu bahkan mungkin setahun atau 2 tahun sebelum pandemi itu kita merilis atau melaunching sebuah majelis namanya Majelis Kajian Hidayah Berkah Ponorogo gitu ya. Dan sudah berjalan, kita ada kajian kadang bulanan, kadang 3 bulanan. Nah, ketika pandemi kemarin berhenti, dan ini insya Allah kemarin pada waktu Ustadz di Ponorogo ngumpulin para pengurusnya, dan alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat nanti ya maksimal ya paling paling lama yang insya Allah nanti tanggal 9 Syawal gitu ya. Kita mau ngadain kajian, tetapi bentuknya adalah kemarin dipilihnya antara
kajian umum, kajian parenting atau kajian keluarga sakinah. Akhirnya kemarin disepakati insya Allah kajian keluarga sakinah dengan tema serumah sesurga begitu ya. Jadi serumah sesurga itu berarti kita bersama-sama di dunia dalam kebahagiaan dan bersama-sama di surga dalam kebahagiaan ya. Soalnya nanti panitia akan segera buat publikasi dan nanti insya Allah Ustaz akan rapatkan juga di manajemen Cahayaku itu ya. Nah, gitu ya, karena masih keputusan awal, nanti akan kita bicarakan lagi dengan berbagai pihak yang terkait. Maka nanti jika ada yang pulang ke Indonesia, santri dimanapun mungkin mudah-mudahan bisa hadir ya. Acaranya insya Allah sehari insya Allah kegiatannya gitu. Baik, kembali kepada surah Al-Ghafir ayat 4 ayat 8 ya. Di sini dijelaskan jadi bagaimana gitu bahwa setiap wanita surga maka dia mendapatkan suaminya di dunia. Terus ada pertanyaan kan, ada pertanyaan kedua, siapakah yang menjadi pasangan mereka di surga ketika belum menikah, atau dia menikah hanya saja suaminya tidak masuk surga gitu ya. Jawabannya gimana? Di dalam Quran surat Fussilat yang tadi sudah dibacakan yang lalu, surat 41 ayat 332 ya. Sama surat Az-Zukhruf ayat 71 itu, surat 4371 ya. Bahwa jika seorang wanita menjadi penghuni surga padahal di dunia ia belum menikah atau suaminya bukan di jannah, maka di surga tentu ada pula kaum laki-laki di dunia yang belum sempat menikah. Maka laki-laki penduduk surga yang sebelumnya ketika dirinya belum menikah itulah mereka akan memperoleh istri-istri dari kalangan bidadari dan juga dari istri-istri dari kalangan wanita penduduk dunia. Nah, jika para laki ini menghendaki dan jiwa mereka berhasrat. Demikian pula apa? Kalau dalam keterangan surat Fussilat 33 dan surat Az-Zukhruf 71 ini, wanita yang ketika dia tidak memiliki suami atau suaminya tidak masuk surga bersamanya, maka wanita nanti tetap akan menikah, pasti akan dapatkan kehendaknya gitu ya. Jadi dia tetap akan menikah dengan siapa? Satu misalnya tadi menikah dengan laki-laki yang di ketika dunia belum menikah. Bagi mereka yang sudah menikah tapi suaminya tidak masuk surga, maka dia akan mendapatkan suami yang masuk surga yang istrinya tidak masuk surga. Apakah ada yang suaminya masuk surga istrinya masuk neraka? Ada ya. Ada. Jadi gitu ya. Yang gitu. Itu penjelasannya. Kemudian ketika ada pertanyaan pertanyaan ketiga, apabila seorang wanita menikah 2 kali di dunia, tapi punya berapa suami? 2 suami ya. Kira-kira nanti disebutkan bersama suami yang mana? Gitu ya. Bahasanya mengapa Allah menyebutkan adanya istri-istri bagi kaum laki-laki di surga, namun tidak menyebutkan suami-suami untuk wanita. Nah, penjelasannya adalah bahwa nanti kalau panjenengan punya kitabnya, ini detailnya di kitab Majmu' al-Fatawa wa Rasail yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ada yang punya kitabnya? Majmu' al-Rasail. Ya. Oke, nanti bisa ini Ustaz nukilkan dari kita ya. Nah, jika seorang wanita memiliki 2 suami ketika di dunia, maksudnya pernah menikah 2 kali, bukan punya 2 suami langsung tapi pernah menikah 2 kali. Maka pada hari kiamat di surga ia akan diberi pilihan di antara kedua suaminya. Jadi disuruh milih, silahkan kamu menikah yang mana. Allah memberikan pilihan. Jadi Allah tidak menikahkan dengan 2 suami itu, tapi suruh memilih satu di antara keduanya. Pilih aku atau dia. Sekarang pilih yang mana kan itu. Ya. Kalau 2 lo ya. Kalau 1 ya udah jelas ya. Gitu ya.
Terus bagaimana kalau jika di dunia si wanita surga ini belum sempat menikah, maka Allah akan menikahkan dengan seorang yang menyenangkan pandangan matanya di surga. Setelah hadirin yang dimuliakan Allah, nikmatan yang Allah janjikan di surga, maka tidak hanya dirasakan oleh kaum pria, namun juga oleh kaum wanita. Nah, gitu ya. Di antara kenikmatan di surga itu Allah memberikan pasangan. Kan gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan gini, Allah kok menyebutkan tentang hurul ain menjadi istri-istri lelaki ahlul jannah. Namun Allah tidak menyebutkan pasangan bagi kaum wanita. Gitu. Maksudnya gini, kan ada kadang seorang wanita bertanya, kenapa ya Allah itu ngasih bidadari kepada laki-laki penduduk surga, tapi tidak ngasih bidadara kepada wanita penduduk surga, gitu ya. Nian nanya juga nggak sih? Nian penasaran ya kenapa nggak kayak gitu? Pernah tanya. Penasaran. Iya, betul ya. Karena di surga ada bidadara. Gimana? Coba diulangi. Karena di surga tidak ada bidadara, adanya bidadari. Oh iya. Iya. Kalau adanya A itu hanya adanya di mana? Adanya hanya di pesawat, pramugari dan pramugara. Ya. Kalau di surga nggak ada A, adanya bidadari, nggak ada bidadara. Ya. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan itu ya, bahwa kaum laki-laki di surga kan istrinya 2. Masa istrinya 2 itu dari 2 bukan 2. Dari 2 golongan. Yaitu istri dari hurul ain. Bahkan Allah menyebutkan istri-istri, berarti lebih dari 1 bidadarinya ya. Yang kedua istri dari penduduk bumi gitu ya. Yang bayangin enak kali tuh ya, laki-laki ya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kan bayangin gitu nggak? Bayangin gitu apa enggak ditanyain kok ya. Enggak, Ustaz. Iya, ya udah. Untung jenengan laki-laki. Jenengan bukan laki-laki Mas Ustaz. Nah, gitu ya. Nah, baik jawabannya begini ya. Bahwa Allah hanya menyebutkan istri-istri bagi para suami karena seorang prialah yang mencari dan menginginkan wanita. Jadi nanti itu di surga itu laki-laki yang mempunyai hasrat, yang punya kecenderungan kepada wanita. Dan wanita aslinya tidak punya kecenderungan kepada laki-laki kecuali kepada suaminya. Nah, gitu ya. Kalau di dunia memang beda ya, di dunia memang beda. Kalau di dunia itu ada wanita yang kadang berhasrat kepada suaminya, tapi kadang juga berat kepada bukan suaminya. Betul atau betul? Betul. Salah? Betul, Ustaz. Oh ya, jenengan yang ngalami. Tetapi kalau di surga tidak. Setiap wanita penduduk surga itu, dia itu tidak berhasrat kecuali kepada suaminya. Di sisi lain namanya ternyata laki-laki itu yang berhasrat, yang dia itu kecenderungan kepada wanita. Wanita tidak, kecuali satu tadi kepada suaminya. Begitu ya. Jadi ternyata ketika Allah hanya menyebutkan istri-istri bagi para suami karena seorang prialah yang mencari dan menginginkan wanita, bukan wanita yang mencari pasangan hidupnya. Ya. Jadi wanita itu adalah pihak yang dicari. Oleh karena itu Allah menyebutkan istri-istri bagi para pria dalam surga dan tidak menyebutkan suami-suami bagi para wanita. Ya. Namun demikian tidaklah berarti bahwa para wanita tidak memiliki suami di surga kelak. Mereka punya suami dari kalangan manusia atau dari kalangan Bani Adam. Gitu ya. Jadi begitu penjelasannya. Jadi pokoknya jenengan nggak usah bingung. Nanti udah masuk surga udah pasti dapat pasangan, dan pasangan dan Allah yang memilihkan, dan itu yang terbaik buat panjenengan. Gitu nggak? Nah, jangan nggak usah iri sama Ustadz jenengan itu. Nah, kali Ustadz ya. Saya ngiri ya. Oke, jadi begitu.
Kita masih ada waktu nggak? Masih udah habis Wan, Erna? Masih Ustaz, masih 15 menit lagi. Loh, masih 15 menit? Alhamdulillah, kirain sudah habis. Ya. Baik, berikutnya kita masuk bab baru, tapi ini nggak usah dibahas ya. Ini bab tentang bagaimana hubungan pergaulan suami dan istri. Ya, sudahlah, sudah jelas kita aja lah ya. Dianggap mengerti ya. Ya Ustaz. Ya, ini bab tentang hubungan intim di surga itu kayak apa gitu. Nggak usah dibahas ya. Nggak usah. Nggak usah, alhamdulillah sudah ngerti soalnya. Ya, kita lewati bab ini dan kita masuk ke syauq ya. Syauq atau syauq, apa itu? Pasar di surga. Ya, bagaimana pasar di surga gitu ya. Pasar di surga ya. Terkait dengan penjelasan syauq atau suq ya. Gitu ya. Pasar. Jangan pernah lebet teng pasar apa dereng? Setiap hari Ustaz. Tiap hari ke pasar. Iya. Oh ini. Seminggu 3 kali. Di pasar itu ada lelaki atau ada perempuan atau hanya perempuan saja? Ada semua. Laki-laki gunung Dan perempuan. Ada laki ada? perempuan. Oh, jadi ada laki-laki ada perempuan ya. Ya, baik. Pasar itu bahasa Arabnya tadi apa? Suk atau syauq ya. Sauq bisa, suk bisa ya, atau syok bisa. Nah, ini tunggalnya. Kalau jamaknya, kalau pasar-pasar adalah aswaq ya. Aswaq. Ya, jadi pasar-pasar aswaq ya. Bagaimana penjelasannya? Rasulullah SAW bersabda dan hadis riwayat Muslim, inna fil jannati lasuqon gitu ya. Sesungguhnya fil jannah di surga itu lasukon ya, terdapat pasar. Di surga itu ada apa? Pasar. Jadi jangan di dunia kalau suka pergi ke pasar jangan khawatir. Kalau jenengan di surga nanti di sana juga ada pasar. Cuma masalahnya kalau di dunia itu buka pasarnya berapa setiap hari apa berapa ini pekan sekali atau gimana? Tiap hari. Tiap hari. Tetapi kalau di surga itu inna fil jannati lasukon ya'tunaha kulla jumu'atin. Nah, kulla jumu'atin. Cuma pasar di surga itu bukanya hanya setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat ini mengikuti hari di bumi. Jadi ini hari Sabtu berarti kemarin pasar surga buka. Nah, apakah sekarang pas di surga sudah ada pasar? Sudah ada. Kan sudah ada penghuni surga. Loh, kok Ustaz tahu? Nah, ya ada penjelasan bahwa Allah telah menciptakan, kalau ketika Allah menciptakan surga dan semua fasilitas surga sudah Allah ciptakan. Misalnya ada penjelasan ya. Ada sebuah hadis bahwa ketika di malam 1 Ramadan, malam apa? 1 Ramadan. Maka ternyata di sana itu ada panitia amaliyah Ramadan. Jadi seperti di masjid-masjid kita di Indonesia, ya di takmir itu bentuk panitia Ramadan. Di sana itu ada panitia Ramadan di surga. Ada penjelasan dari Nabi bahwa ketika malam 1 Ramadan itu mereka sibuk semua, sibuk atau menghias surga. Jadi menghias surganya tidak 1 Syawal tapi malam 1 Ramadan. Mereka sibuk ya, untuk menyambut kedatangan syahrul Ramadan, syahrul bulan yang agung kan itu. Mereka sibuk gitu ya, menghias surga gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi di surga itu ada apa tadi? Pasar. Ya, pasar yang di mana pasar itu didatangi oleh penduduk surga. Jadi orang surga itu belanja ke pasar apa? Kulla jumu'atin ya, setiap hari Jumat. ya. Fatahubbu rihus samali ya. Angin utara berhembus gitu ya. Fi wujuhihim
dan menerpa wajah mereka. Wasiyabihim, dan juga menerpa pakaian mereka. Fayasdaduna husnan wa jamalan, maka mereka membuat mereka bertambah semakin tampan dan semakin menarik, ya. Gitu ya. Wa yasdaduna husnan wa jamalan, ya. Maka ketika angin surga menerpa, ketika angin utara, di sini bukan angin utara, ya. Fatahubbu rihus samal, ketika angin utara berhembus, fatahsu fi wujuhim, ke wajah mereka, wasyabihim, dan berhembus menerpa pakaian mereka, fayazdaduna husnan wa jamalan, maka mereka membuat mereka semakin tampan dan semakin menarik. Fayarji'una ila ahlihim, dalam keadaan seperti itu, maksudnya apa? Keadaan seperti itu tadi apa maksudnya? Dalam keadaan semakin tampan dan semakin menarik, ya. Fayaqulu lahum ahluhum, gitu ya. Tadi dulu. Yarji'u apa? Mereka kembali, ya. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian dalam keadaan semakin tampan dan menarik, mereka pulang menemui istri mereka masing-masing. Ya. Menemui apa? Istri-istri mereka masing-masing. Kayak gitu ya. Waqad asdadu husnan wa jamalan, gitu ya. Kemudian istri-istri mereka bertanya, gitu ya. Gitu ya. Istri-istri mereka apa? Bertanya. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Ya, istri-istri mereka bertanya, demi Allah, kok engkau semakin tampan dan ganteng saja sih, gitu. Gitu ya. Istrinya ngomong begitu sama suaminya yang pulang tadi. Sehingga kalau di sini kira-kira yang artinya yang pergi ke pasar siapa? Suaminya. Kalau jenengan yang siapa yang pergi ke pasar? Saya. Iya. Kebalik-balik atau tidak ya kira-kira ya? Kembali. Maka tadi saat nanya, di pasar itu ada laki, ada perempuan, atau hanya perempuan doang, kan itu? Nah, kalau penduduk di surga, di pasar hanya laki-laki. Nah, ini seperti kalau panjenengan itu tindak kemana? Jalan-jalan ke Hadral Maut. Kemana itu? Yaman. Yaman. Di dekat Darul Mustafa itu ya, dekatnya pesantrennya Habib Umar itu ada pasar. Tapi semua yang di pasar adalah laki-laki. Laki-laki gitu ya. Perempuan nggak ke pasar. Nah, setiap dengar azan mereka tinggalkan semua, nggak ditutup itu lapaknya, kan itu. Kalau panjenengan lihat film Arisalah, film sejarah Nabi, ketika Masjid Nabawi sudah didirikan dan ketika Bilal itu azan, gitu, maka yang di pasar Madinah laki atau perempuan? Laki-laki semua. Maka dia kemudian mendatangi suara azan itu, gitu. Dan itu. Ternyata di surga juga demikian, ya. Ya, seharusnya yang datang ke laki-laki, datang ke pasar siapa? Laki-laki. Seharusnya. Tapi kenapa jenengan kok ke pasar? Ya, kalau nggak ke pasar dia diomelin bos Ustaz, gitu ya. Gitu dah. Kas negara Ustaz. Hah, negara mana itu ya? Pakistan tuh laki-lakinya Ustaz. Oh, gitu ya. Iya. Tugas negara. Negaranya siapa? Negara yang punya rumah Ustaz. Iya. Tapi Ustaz sudah ngasih tahu lo ya. Dia nanti jenengan sebagai santri Ustaz jangan protes nanti dia yang mulai ya. Oke, Ustaz. Maka ketika ikhlas menjalankan. Yes, ampun. Ustaz cuma bercanda dan serius tapi.
Maka ketika sekali lagi orang yang ke pasar tadi kembali kepada keluarga mereka, maka istri-istri mereka berkata apa? Wallahi lakot izdatum ba'dana husnan wa jamalan. Fayaquluna, kemudian setelah istri mereka berkata, demi Allah engkau semakin tampan dan ganteng saja sih, gitu kan? Maka fayaquluna, gitu ya. Kemudian para suami itu menjawab gimana? Wallahi laqad ijtatum ba'dana husnan wa jamalan. Kemudian para suami mengatakan, kalian juga kok, kalian kok semakin cantik dan ayu saja, gitu ya. Gitu ya. Itu bahasanya Ustaz ya. Ba'dana husnan wa jamalan. Cantik dan ayu ya. Jadi gitu ya. Gitu ya, din sekalian yang dimuliakan Allah ya. Nah, berikutnya kita akan sudah cukup ya di pasar. Nah, di pasar itu mereka di pasar ya, di hari Jumat itu ada yang kemudian disebut dengan istilah Yaumul Majid. Apa Yaumul Majid? Yaumul Majid. Ada yang tahu apa Yaumul Majid? Apa nggih sinten ingkang mangertos Yaumul Majid? Majid, Yaumul Hari. Yaumul Hari Majid. Majid. Penambahan, hari penambahan gitu ya. Hari Yaumul Majid itu terjadi di hari Jumat ya. Di hari apa? Jumat. Dan biasanya Yaumul Majid itu setelah mereka ke pasar, pulang dari pasar gitu ya. Nah, ada beberapa keterangan mengenai Yaumul Majid yang terjadi di hari Jumat, di hari pasar surga ini ya. Nanti bisa dibaca misalnya banyak keterangan dari para ulama, di antara salah satunya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dalam kitab kitab induk namanya ya. Jadi di hari Jumat itu merupakan Yaumul Majid ya. Fi yaumil Jumu'atin Yaumul Majid ya. Pada hari Jumat itu di surga adalah hari penambahan. Hari penambahan itu gimana maksudnya? Di situ Allah memberikan puncak kenikmatan. Ada nikmat, Allah menyempurnakan kenikmatannya pada hari itu. Maka pada saat itu pada hari Jumat itu gitu ya, ada penjelasan ini hadis yang agak panjang ya. Yaitu hadis ini dalam As-Sunnah. As-Sunnah itu kitab yang ditulis di Ibnu Abi Hashim ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya apabila penghuni surga telah masuki surga, maka mereka berhenti di surga dengan amal perbuatan mereka. Dan kullu jumu'atin, dan setiap hari Jumat Allah mengizinkan mereka berkunjung kepada Allah. Gitu ya. Jadi Yaumul Majid itu berkunjung kepada Allah. Jadi ketika mereka sudah pulang dari pasar dan masuk ke rumah mereka, tiba-tiba ada suara dari langit surga berupa apa? Munadi, seruan apa? Ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, keluarlah kalian dan berkumpullah di sini. Gitu. Maksudnya di sebuah tempat lapang di surga. Tempat lapang di mana? Di surga. Nah, gitu ya. Kemudian mereka penghuni surga itu ketika mereka itu pergi ke pasar, sebelumnya pergi ke pasar, maka mereka itu memakai jubah dan memakai apa kalau yang di kepala apa namanya? Kopiah. Imamah. Ya, imamah atau surban ya. Nggak ada kopiah di sana. Imamah atau surban. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ketika mereka ke pasar, maka mereka pakai, setiap penduduk surga yang ke pasar, mereka pakai jubah.
pakaian surga dan penutup kepala surga. Dan pakaian surga dan penutup kepala surga itu menunjukkan apa? Menunjukkan derajat atau makomnya di surga. Jadi nanti kalau misalnya kita bertemu di surga, maka makom kita bisa lihat makommu di mana, makomku di mana. Tingkatannya, derajat kita di mana gitu. Bisa dilihat dari apa? Pakaian atau jubah tadi. Ya. Maka ketika kemudian Allah memanggil mereka untuk berkumpul di sebuah lapangan di surga, maka para penduduk surga akan diberikan tempat duduk. Ada yang suruh duduk di mana? Di mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian ada yang suruh duduk di mimbar yang terbuat dari mutiara lu'lu'. Ada yang suruh duduk di mutiara zabarzat. Kemudian ada yang dari mutiara yakut. Ada yang disuruh duduk di mimbar yang dari emas. Ada yang duduk dari mimbar yang dari perak. Dan penghuni surga yang paling rendah kelasnya suruh duduk di mana? Di bukit pasir yang terbuat dari mis, ada kasturi dan kafur. Ya. Nah, pada saat itulah kemudian Allah turun dari arsy-Nya, ya. Kemudian Allah duduk di kursinya, kemudian Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kabar kalian? Nah, terjadi dialog antara penghuni surga dan Allah. Saat itu para penghuni surga hanya bisa melihat cahayanya. Ketika mereka sedang duduk, mereka kaget, oh ternyata Allah sudah hadir di situ. Maka ketika ditanya bagaimana keadaan kalian, ketika Allah bertanya begitu, maka mereka penghuni surga pada ahli jannah menjawab, sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah kau janjikan kepada kami ya Rob. Kemudian kemudian diskusi dialog itu sampai akhirnya Allah bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan sekarang, gitu ya, kenikmatan apa yang kalian inginkan, begitu ya, sampai akhirnya kemudian apa? Mereka sepakat di antara penduduk surga bahwa kami ingin melihat keindahan wajahmu ya Allah. Gitu. Maka ketika itu Allah kemudian menampakkan diri kepada mereka di arsy-Nya. Kemudian mereka bisa melihat dengan jelas Rabb mereka. Ya. Jadi mereka bisa melihat jelas Rabb-Nya tanpa terbakar. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Dalam hadis ini begitu. Tapi cahaya yang tidak membakar, tidak menghancurkan mereka. Seperti ketika cahaya menghancur-leburkan Gunung Tursina dan pohon-pohon di sana ketika Musa alaihissalam pengen melihat wajahnya Allah. Nah, itu disebut dengan apa tadi? Yaumul Majid. Yaumul Majid ya. Jadi keterangannya begitu ya. Nah, gitu ya. Ya. Jadi demikianlah yang kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 35 itu. Surat apa? Al-Qaf. Surat Qaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ma yasha'una fiha waladaina majid. Ya. Mereka di dalamnya, di dalam surga memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan kami Allah masih ada lagi tambahan nikmat buat mereka. Apa yang dimaksud tambahan nikmat itu? Ya, gitu ya. Misalnya jenengan mau baca lebih detailnya dalam kitab Raudatul Muhibbin, ya, di situ tambahan nikmat itu ketika Allah berkunjung ke penghuni surga. Kunjungan penghuni surga kepada Allah setiap hari Jumat. Ya, kan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Baik, sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam lewat 4 menit sekian detik ya. Mungkin begitu penjelasan hari ini, dan insya Allah untuk pekan depan kita akan masuk ke bab yang baru terkait dengan bab tentang yang terakhir kali masuk surga ya, dan seterusnya kita pada pertemuan yang akan datang ya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk belajar ilmu Allah, dan Allah memberikan kita rezeki pemahaman ilmu yang baik insya Allah. Mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan Allah tetapkan kepada kita dan keluarga kita, para santri kita, guru-guru kita, dan orang-orang mukmin semua. Amin. Allahumma amin. Allah Ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ya.
Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin. Dan waktunya. Mohon maaf lahir dan batin Ibu-ibu sedaya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum.